Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Semoga mulai awal sampai mau menjelang Lebaran Idul Fitri ya, semoga kalian tetap kuat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira seperti itu ya. Tetap semangat ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok ya, hari Rabu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 5 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 26 sampai tanggal 30 ya. Tentunya masih di bulan Maret 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ataupun menerawangkan ya dengan tema menjelang hari raya Idul Fitri ya. Nanti saya akan menerawangkan ataupun memprediksikan yaitu 5 zodiak ya, 5 show, 5 tanggal lahir, juga 5 weton yang dimana nantinya akan dapat kejutan yang luar biasa. Ya, bisa dikatakan akan dihantam sebuah keuangan ya secara tak terduga maupun terduga ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Kan bisa lumayan ya buat memasuki suasana lebaran ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana kan nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, ya, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama tetap seperti biasa, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik getaran energi yang dimana seperti biasa saya menarik ya energi dari kalian semua, baik yang sudah bergabung ya, ataupun yang sudah subscribe ataupun yang sedang menonton saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang kita lihat untuk masalah alur cerita ataupun mungkin secara clue ya perjalanan kalian. Ketika memang itu resonate ya bisa saja itu akan terjadi sama kalian ya. Ingat ya, terutama nanti yang terkoneksi
di 5 zodiak, 5 sio, 5 tanggal lahir juga 5 weton ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk 9 koin. Ada wanita belakangnya dikelilingi 9 koin sama seperti burung ya yang hinggap di tangan ya ini ya. Clue kedua, di sini muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin ya. Tapi 5 koin ini sepertinya terhalangi ya oleh sebuah rumah ya. Dia cuma terlihat di kaca lah, kira-kira seperti itu. Sama di sini ada seseorang, maaf, ada 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kelihatannya yang laki-laki ini kakinya kelihatannya sakit ya, dan dia sedang membawa tongkat seperti itu ya. Lalu yang ketiga, di sini muncul petunjuk 9 tongkat ya. Ini ada 9 tongkat, tetapi tongkat ini yang 8 tertancap di belakangnya, dan satu tongkat lagi ini masih dipegang sama seseorang ya. Ya, kita lihat untuk yang terakhir. Oh, di sini muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya? Ya, saya rasakan dulu energi dari kalian ya. Oke sobat ya, saya bisa merasakan ya energi dari kalian semua. Ingat ya, terutama yang terkoneksi nantinya ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sahabat di ruang batin ya, terutama nanti yang terkoneksi di 5 zodiak, 5 sio, 5 tanggal lahir dan 5 weton. Ini yang saya rasakan ya, bisa dikatakan banyak dari kalian yang adanya sebuah harapan ataupun mungkin angan-angan ataupun cita-cita selama ini yang dimana kelihatannya kalian berharap tentang adanya sebuah kelancaran gitu loh, terutama di faktor finansial ataupun masalah keuangan ataupun rezeki, kira-kira seperti itu. Cuman yang saya rasakan di sini ya, mungkin ketika kalian entah dulu ataupun entah kemarin ya sudah berusaha keras, tetapi kalian di sini kok belum bisa menemukan hasil ya. Padahal apa? Padahal di sini kalian adanya sebuah harapan ya, adanya sebuah angan-angan, dan itu saya rasakan apa ya, semestinya sih secara secara terawangan ya ataupun secara energi rasa semestinya itu sudah kalian dapatkan. Nah, gitu loh. Nah, kenapa kok di sini banyak yang belum bisa merasakan tentang sebuah kestabilan masalah keuangan, entah kelancaran rezeki kalian, entah pemasukan-pemasukan yang sedang kalian harapkan. Nah, kenapa itu kok tidak terjadi gitu loh. Padahal di sisi lain kelihatannya ini semesta sedang membantu kalian sobat. Bisa dikatakan rezeki ini bisa dikatakan sudah numpuk gitu loh. Ya, sudah banyak sekali yang berada di belakang kalian. Gitu. Nah, kenapa kok kalian masih mengalami kesulitan di sini? Padahal di sini gambarannya bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kenapa semua itu terjadi? Padahal kalian sudah bekerja keras, sudah berjuang, sudah berusaha keras untuk bisa menyetabilkan. Tetapi itu belum bisa kalian rasakan. Padahal secara terawangan sekali lagi di sini saya melihat memang adanya sebuah bantuan dari semesta ya. Dan itu sangat banyak ya. Sangat numpuk sebuah rezeki-rezeki entah dari mana datangnya gitu loh. Ada yang nanti kebagian rezeki besar, rezeki kecil, tetapi belum bisa menghantam secara kestabilan. Masih di belakang kalian. Nah, kenapa itu semuanya terjadi? Ya, kenapa itu semua terjadi? Karena kartu kedua ini memberikan clue, yaitu muncul petunjuk 5 koin. Artinya apa? Artinya di sini memang rezeki kalian ya, ataupun secara keuangan ataupun secara kelancaran finansial, ini kelihatannya memang seperti ada yang menghalangi sobat. Gitu loh. Ini jelas ya, seperti ada yang menghalangi kalian. Nah, gitu loh. Nah, pantesan gitu loh. Dan jangan heran, jangan kaget ketika kalian sudah bekerja keras, berjuang keras, berusaha keras, tetapi kok masih belum bisa maksimal, bahkan mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah kekurangan. Ya memang karena rezeki kalian terlihat adanya sebuah apa ya, ketertutupan sobat gitu loh. Adanya sebuah dinding penghalang. Makanya di sini tergambarkan banyak loh dari sahabat di channel Ruang Batin, terutama yang terkoneksi di 5 zodiak, 5 sio, 5 tanggal lahir dan 5 weton, ini banyak yang kesulitan. Padahal rezeki kalian itu sebetulnya ataupun sebenarnya ini bagus, lancar. Ada rezeki besar di situ. Nah, gitu loh. Ya karena memang ada sebuah
dinding penghalang. Makanya kalian kesulitan sekali lagi di sini ya. Kalian kesulitan. Ya gitu loh. Cuman disarankan di kartu kedua ataupun clue kedua, ketika kalian masih kesulitan pun sampai saat ini ya, itu apa ya, dipesankan jangan sampai salah jalan sobat. Salah salah jalan itu dalam arti mungkin salah mengambil sebuah pilihan ataupun mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan di sini. Nah gitu loh. Ketika kalian salah mengambil pilihan ya ataupun mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan, ini akan berakibat fatal gitu loh. Semakin sulit, semakin terpuruk di sini. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, terutama bagi kalian yang mempunyai pasangan ya, ini seharusnya harus saling pengertian ya. Nah, gitu loh. Harus saling pengertian, harus adanya sebuah saling apa ya, saling sharing ya antara kalian sama pasangan ataupun pasangan sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Biar apa? Biar ada sebuah pengertian. Ketika tidak ada sebuah pengertian, di sini malah akan ribet sobat gitu loh. Malah bertambah kacau ya. Sudah keuangan kalian ini sulit, tetapi pasangan tidak saling mengerti. Nah, itu kan nantinya akan bentrok gitu loh. Nah, makanya di sini juga dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dan adanya sebuah saling pengertian, saling mendukung dan saling menopang gitu loh sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi ingat di clue kedua di sini jangan sampai salah untuk memilih sebuah pilihan ataupun tindakan ataupun sebuah keputusan. Misalkan, apa sih maksudnya itu semua? Gini loh, sering saya mengatakan ketika kalian mengalami hal-hal yang menyulitkan kalian, yang membingungkan kalian sehingga kalian adanya sebuah keterpurukan, adanya sebuah penurunan ya. Cobalah ketika masalah itu menghantam kalian, coba kalian apa ya, rasakan secara pemikiran yang jernih ya, ataupun secara energi batinia ataupun secara energi hati, coba dirasakan. Kan sering saya mengatakan sobat, ketika masalah itu sudah kalian pikirkan ya secara jernih dan itu fix ya. Kalau itu memang logika ya selesaikan, mencari solusinya ya dengan cara logika. Mainkan logika kalian, mainkan kecerdasan kalian, pikiran-pikiran kalian, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan kalian, terutama masalah kelancaran keuangan ataupun rezeki. Kan seperti itu. Nah, sama sebaliknya, ketika masalah yang datang ini sudah kalian pikirkan secara jernih, apalagi sudah kalian rasakan secara batinia, secara hati, terus kalian adanya sebuah jawaban, ini kok masalah yang menghantam saya ini kok di luar logika, gitu loh. Banyak ketidakwajaran, banyak keanehan-keanehan. Nah, itu unsurnya berarti apa? Di luar logika. Artinya kalian harus mencari solusi ya jangan logika sobat. Nggak akan masuk, nggak akan nyambung, tetap aja kesulitan kalian. Meskipun bekerja keras seperti apa tetap kesulitan. Karena banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Energi sudah masuk ya, masalah sudah masuk di luar logika tapi dilogikakan, ya nggak akan ketemu. Sampai habis-habisan, sampai terpuruk, sampai hancur-hancuran, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi? Ya selesaikan secara energi. Nah, gitu loh. Dibuka auranya biar bagus. Kan seperti itu. Agar apa? Agar aura kalian terpancar kembali, akhirnya bisa berseri-seri kembali. Seperti itu. Dan itu akan bisa mengundang sebuah kerezekian, kepositifan, ya, gitu loh. Kebaikan-kebaikan. Kan seperti itu. Masalah kalian percaya atau tidak, ya monggo. Karena apa? Karena yang terjadi ya memang seperti itu. Ketika aura kita tertutup itu apa ya? Salah satu efek adanya sebuah kepositifan, kerezekian, kebaikan itu mental sobat. Gitu loh. Tidak akan datang sama kita. Tetapi kerezekian, kepositifan, kebaikan itu akan berpindah gitu loh. Setelah mental dari kita, dia akan mencari siapa yang auranya bagus di situ. Maka dia akan hadir dalam kehidupan. Dan itu akan menguntungkan buat mereka yang masalah auranya ini sudah terbuka. Ya, kan kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ketika kalian tidak bisa memahami ya selamanya sobat, gitu loh. Kalian akan terpuruk. Kan sangat disayangkan. Informasi ini betul-betul saya berikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian bahwa memang apa ya di dalam tempo 5 hari ke depan ya ini banyak hantaman rezeki. Ya tinggal kalian bagaimana cara untuk berusaha, berikhtiar, berdoa untuk menjemput rezeki itu sendiri. Itu tadi caranya. Kalian harus bisa menyikapi baik secara pemikiran maupun energi rasa sobat. Biar ketemu titik terangnya. Gitu loh. Apalagi ini mau menjelang ataupun mau memasuki lebaran gitu loh. Ya, kita membutuhkan mungkin ya dana ataupun biaya yang banyak ya. Entah buat senang-senang, entah buat hiburan, entah buat beli apa kan seperti itu. Nah, jangan sampai nantinya terutama yang terkoneksi di 5 zodiak
5 sio, 5 tanggal lahir, 5 weton ini jangan sampai nanti ada kegagalan di situ. Nah, karena ini jelas ya, meskipun ini buat semua ya sahabat di channel Ruang Batin, tetapi yang lebih utama nanti terkoneksi seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami untuk clue yang kedua. Untuk clue yang ketiga, di sini muncul petunjuk 9 tongkat ya. Nah, ini saya juga merasakan ini, gitu loh sobat. Ketika kalian terhantam masalah ya, kebanyakan sih kok apa yang saya rasakan di sini kebanyakan kalian cuman bertahan ataupun bahkan stuck ataupun bahkan pasrah di sini. Ya jangan seperti itu sobat, gitu loh. Kita boleh berdiam, kita boleh pasrah, tapi kan dilihat konteksnya dulu. Seperti apa? Nah, kalau kalian sudah terdesak ya, sudah terhimpit ataupun kebingungan dengan masalah keuangan, apalagi ini mau memasuki ataupun mau menjelang hari lebaran, hari raya Idul Fitri. Terus keuangan kalian menurun, kalian stuck, kalian diam, kalian pasrah. Ya kalian sendiri nanti yang bingung di sini. Karena mau tidak mau ya kebutuhan kita ya juga akan besar di sini. Akan seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi ya di clue kedua di sini, kalian harus berani melangkah maju sobat. Jangan hanya stuck atau diam, jangan hanya berpasrah, ya, menerima keadaan yang sulit jangan. Gitu loh. Ketika kalian biarkan seperti itu, kalian biasakan seperti itu ya selamanya kalian akan kesulitan. Bukan hanya nanti memasuki hari raya saja. Di luar hari raya pun setelah selesai pun ya kalian tetap kesulitan, tetap terpuruk. Kenapa? Karena kalian tidak mau bergerak di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi di clue ketiga ini bukannya kalian ini tidak mau bergerak, memang mungkin ada yang bergerak gitu loh. Tapi kebanyakan besar ya ataupun komunitas terbesar ini kelihatannya cuman diam ataupun cuman bertahan saja di sini. Nah, gitu loh. Ya tidak bisa seperti itu. Meskipun kalian ditakdirkan sama Sang Maha Kuasa akan dapat rezeki, tapi kalau kita tidak bergerak ya kurang bisa maksimal hasilnya. Bisa-bisa tidak bisa datang di dalam kehidupan kita. Kan kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi clue ketiga di sini kalian harus lebih berani maju sobat. Perkara nanti berhasil atau tidak ya, itu dipikir belakangan gitu. Biar ada sebuah kejelasan. Nah, ketika syukur-syukur itu hasilnya bagus, ketika kalian mencari solusi dan kalian selesaikan, syukur-syukur hasilnya bagus. Nanti buat siapa? Kebahagiaan itu, kesenangan itu, kenyamanan itu buat siapa? Ya buat kalian sendiri. Nah, begitu sebaliknya, ketika kalian stuck, kalian diam, apalagi berpasrah ya, gitu loh. Dengan kondisi yang sulit saat ini, siapa juga yang dirugikan? Ya kalian juga, kalian sendiri-sendiri yang akan dirugikan. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa difahami ya. Untuk clue yang keempat, di sini muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya dari ketiga informasi ini ataupun disambung munculnya kartu keempat di sini, ini menandakan bahwa memang betul kebanyakan besar ataupun komunitas terbesar ya, yang sahabat di channel Ruang Batin baik yang sedang menonton ataupun yang sudah subscribe, yang mungkin belum sempat menonton ataupun yang sudah bergabung, ini banyak yang kesulitan, ya. Banyak hambatan, banyak halangan di dalam kehidupan kalian, terutama di faktor keuangan ataupun rezeki ataupun finansial. Banyak yang mengalami penurunan di sini, sahabat. Gitu. Dan saya juga merasakan ya, dan saya juga merasakan di sini ya, gitu loh. Artinya banyak nantinya yang mental loh rezekinya gitu loh. Bisa saja nanti ada yang mental, ya, maunya datang sama kalian tiba-tiba tidak jadi. Bisa saja di sini ketika kalian mau dihantam rezeki yang sangat besar, yang sangat luar biasa, tiba-tiba mendadak yang kalian dapatkan itu kecil rezekinya. Akhirnya tidak sesuai ekspektasi kalian. Makanya di sini banyak dari sahabat di channel Ruang Batin yang adanya nantinya yang akan adanya sebuah kekecewaan, kesedihan, luka batin. Nantinya kalian seperti itu. Bisa saja loh ini sudah kalian rasakan saat ini. Nah gitu loh. Yang saya rasakan sih memang seperti itu. Bisa saja ini sudah kalian rasakan sobat. Kalian banyak yang kesulitan, banyak hambatan di faktor keuangan ataupun kelancaran rezeki. Bisa saja nanti ya, kira-kira di 5 hari ke depan, apalagi ini mau memasuki ataupun mau menjelang hari raya Idul Fitri, mau memasuki lebaran, banyak adanya sebuah kegagalan. Gitu loh. Banyak adanya sebuah yang tidak sesuai ekspektasi. Nah gitu loh. Kalau tidak sesuai ekspektasi sih saya rasa ya tidak masalah, meskipun itu bermasalah loh ya.
Dalam arti gini, tidak masalah, saya mengatakan tidak masalah, tapi meskipun bermasalah, gini loh maksudnya. Ketika kalian mendapatkan sebuah rezekian dan kerezekian itu maunya ataupun tadinya besar, itu tiba-tiba kecil, tapi kalian masih bisa mendapatkan. Nah, itu loh yang saya maksud. Nah, kan syukur-syukur seperti itu. Daripada apa? Daripada mental. Cuman yang saya tangkap di sini yaitu tadi ada dua faktor. Kemungkinan yang akan dapat rezeki yang dijanjikan keuangan bisa-bisa batal, ya tercancel, tidak jadi sama kalian, bisa-bisa, dan bisa-bisa ketika kalian sudah dijanjikan keuangan ataupun akan mendapatkan keuangan yang bisa tiba-tiba turun gitu loh. Akhirnya mendapatkan sebuah nominal yang kecil tidak sesuai harapan kalian. Ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena saya merasakan di sini ya, sepertinya banyak dari kalian yang sedang auranya itu tertutup sobat sampai saat ini. Gitu. Banyak yang sudah tertutup. Makanya harapan-harapan kalian itu terkadang tidak sesuai keinginan. Gitu loh. Tidak sesuai apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian pikirkan. Terkadang gagal di semua itu. Gitu. Karena memang adanya sebuah energi yaitu banyak yang tertutup aura di sini. Ini sudah fix ya. Adanya sebuah kesulitan sampai muncul 3 pedang menusuk hati. Bisa saja ini sudah kalian rasakan ya sampai saat ini, bisa saja nanti di 5 hari ke depan ya. Itu tadi yang saya jelaskan tidak perlu saya ulang. Seperti itu ya. Oke sobat ya, sekarang kita buka untuk kartu konfirm ataupun kartu jawaban ataupun kartu kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menandakan betul-betul petunjuk yang bagus buat kalian ya. Apalagi ini mau memasuki ataupun mau menjelang lebaran ya. Saya berharap ya dengan doa-doa saya berharap semoga kartu jawaban ini memberikan sebuah sinyal yang baik, yang positif ya. Sehingga bisa menguntungkan buat kalian terutama nanti yang terkoneksi di 5 zodiak, 5 show, 5 tanggal lahir dan 5 weton. Silakan berdoa ya semoga ini menjadi salah satu milik kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, ya. Selamat ya, di sini muncul petunjuk Ten of Pentacles ya. Syukur alhamdulillah ya. Saya juga betul-betul senang saya ya. Saya bahagia, saya gembira ya. Hati saya merasa uh, nyaman lah ataupun senang ini. Kenapa? Karena mau menjelang ataupun memasuki hari raya Idul Fitri, Lebaran, di sini kelihatannya akan ada sebuah tanda-tanda rezekian yang kuat ya, yang akan mampir, yang akan datang sama kalian sehingga kalian pantas mendapatkan sebuah keuangan. Apalagi ini disimbolkan ya, satu keluarga saling berkumpul di sini. Coba ya. Ini satu keluarga loh. Ya. Ada kedua orang tua sama anak sama seorang yang sangat tua bisa dikatakan ya, ya bisa dikatakan satu keluarga lah, entah itu nanti orang tuanya itu orang tua kalian sendiri ataupun orang tua mertua, intinya kalian bisa berkumpul di sini, adanya kesenangan, adanya kebahagiaan. Karena apa? Karena kalian didukung sama sebuah kerezekian, karena kalian didukung sama hantaman sebuah keuangan yang bisa-bisa ada yang mendapatkannya nanti terduga, ada yang mendapatkannya nanti tak terduga. Ya inilah yang dinamakan yaitu berkah Ramadan ya buat kalian ya, yang akan memasuki ataupun yang menjelang ya, hari raya Idul Fitri. Kira-kira seperti itu ya. Ten of Pentacles ada 10 koin ya. Artinya kalian akan dihujani sebuah keuangan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita tarik dulu untuk yang terkoneksi ya. Silakan berdoa, semoga salah satu menjadi milik kalian.
Sobat ya, saya rapikan dulu ya kartunya ya. Syukur alhamdulillah sudah saya tarik ya. 5 zodiak, 5 sio, 5 tanggal lahir ya. Nanti wetonnya saya akan terawangkan terakhir karena weton tidak ada kartunya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya dulu ya, yang diuntungkan ya. Bersiap-siap ya. Bismillah, semoga menjadi milik kalian. Wow, ini mantap. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ya, kalian akan dihantam rezeki ya. Nanti saya jelaskan ya. Gemini. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Virgo. Ya. Ketiga, selamat kalian yang punya zodiak Sagittarius. Mantap. Keempat, selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Kelima, selamat kalian yang mempunyai ini zodiak yang kalian tunggu-tunggu akhirnya keluar ya. Saya juga ikut senang. Ini buahnya ini sahabat Taurus ini yang kelihatannya sedang menanti ya, ataupun yang sedang menunggu kabar ataupun informasi baik ya. Meskipun beberapa bulan yang beberapa minggu yang lalu memasuki bulan Maret ini zodiak Taurus banyak adanya sebuah hantaman-hantaman. Kali ini kalian diuntungkan ya. Ternyata kalian keluar di sini Taurus. Mungkin yang sudah kangen ya. Kenapa kok zodiak Taurus ini selalu terpuruk, selalu tidak ada sebuah kejutan. Kali ini betul-betul kejutan yang luar biasa untuk sahabat Taurus ya. Mantap ya. Menjelang mau penutupan bulan Maret, apalagi mau lebaran, luar biasa ini Taurus memberikan kejutan yang sangat luar biasa daripada zodiak lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sekarang kita lihat secara sio ya. Ini selamat kalian yang mempunyai sionya sio tiger ataupun harimau. Ini diuntungkan. Kedua, selamat kalian yang mempunyai sio dog ya. Ketiga, selamat kalian yang mempunyai sio snake ataupun ular ya di sini. Keempat, selamat kalian yang mempunyai sio goat ataupun kambing ya. Dan kelima, selamat kalian yang mempunyai sio roster ataupun ayam ya di sini. Sekarang kita lihat untuk tanggal lahir yang diuntungkan. Ini selamat kalian yang punya tanggal lahir tanggal 20. Mantap ya. Kedua, selamat kalian yang punya tanggal lahir tanggal 10. Ketiga, selamat kalian yang punya tanggal lahir tanggal 13 ya. Keempat, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 27. Yang terakhir kelima, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 4. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan weton ya. Siapa tahu ketika zodiak kalian tidak keluar, tanggal lahir tidak keluar, tidak keluar, kalian terbantukan di weton kalian ya. Bentar ya. Syukur alhamdulillah ya. Kalau masalah weton ya, setelah saya tarik energi dari 10 koin ya. Di sini tadi saya melihat ya, meskipun secara cepat ya. Ini selamat kalian, diingat-ingat sendiri ya. Selamat kalian yang punya weton Senin Pahing. Satu ya. Pokoknya diingat-ingat sendiri ya. Yang kedua, selamat kalian yang mempunyai weton Rabu Legi. Ketiga, Kamis Kliwon ya. Ingat ya. Keempat, Sabtu Legi. Ya. Kelima, ini selamat kalian yang mempunyai weton Jumat Pahing. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk masalah weton ya. Oke sobat ya. Syukur alhamdulillah sudah saya prediksikan, sudah saya terangkan ya. Kemungkinan ada sinyal kuat, ada tanda-tanda kuat yang sudah terkoneksi di 5 zodiak, 5 sio, 5 tanggal lahir dan 5 weton. Oke sobat ya, sekali lagi selamat. Saya akan memberikan sedikit informasi ya. Di mana ya, ketika zodiak kalian keluar, tetap ikuti zodiak ya. Ketika tanggal lahir kalian yang keluar, ikuti tanggal lahir. Ketika sio kalian keluar, ikuti sio. Ketika weton kalian tadi keluar, ikuti weton ya. Meskipun semuanya ini tidak harus keluar semua gitu loh ya. Ya syukur-syukur ada yang cocok di masalah 2 ya. Syukur-syukur ada yang cocok di ketiga-tiganya. Syukur-syukur ada yang cocok di keempat-keempatnya. Mungkin kalian yang masih bingung ya. Ya sekali lagi, ketika zodiak kalian keluar, sio kalian tidak keluar,
ya ikuti zodiak. Pokoknya apa ya, ikuti saja yang sudah keluar sobat. Tidak harus semuanya ya, ingat ya, tidak harus semuanya. Tapi alangkah baiknya ketika kedua-duanya itu keluar ya. Ketiga-tiganya itu keluar, bahkan keempatnya keluar, zodiak keluar, tanggal lahir keluar, sio keluar, weton kalian keluar, itu jadi satu. Wah, itu makin luar biasa ya. Makin bagus, makin sangat-sangat menguat ya. Insya Allah 99% ya. Itu akan bisa menghantam kalian. Kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya. Karena apa? Ketika sudah saya jelaskan itu terkadang admin saya itu masih masih ada yang berkomentar ya, katanya kalau zodiak keluar tapi misalkan weton sio saya kok tidak keluar, itu bagaimana lah? Berarti kalian tidak menyimak sobat. Sekali lagi ikuti saja apa yang sudah keluar. Kalau masalah nanti lainnya tidak keluar, entah tanggal lahir tidak keluar, weton tidak keluar, sio tidak keluar, ya ikuti zodiak itu aja. Kira-kira seperti itu ya. Sama juga sebaliknya ya. Nah, saya rasa sangat mudah kok untuk dipahami ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan poin kedua ya, saya tadi memprediksikannya kan untuk 5 hari ke depan ya. Bisa saja ketika ini sudah keluar ya dan terkoneksi sama kalian, bisa saja besok hari Rabunya kalian akan dihantam rezeki ataupun akan dihantam sebuah keuangan, entah dari mana datangnya. Kalau nggak Rabunya ya Kamisnya, kan seperti itu. Kalau nggak Kamis ya Jumat, kalau nggak Jumat ya Sabtu, kalau nggak Sabtu ya Minggunya. Itu aja, antara hari-hari tersebut yang sudah saya sebutkan, bisa saja salah satu hari tersebut akan membawa keberkahan buat kalian, akan membawa keberuntungan buat kalian, akan membawakan sebuah hidayah keberkahan dari semesta buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Dan ingat, kalian juga harus ingat di sini. Misalkan zodiak kalian sudah keluar lah, pokoknya yang terkoneksi di 4 tadi sudah keluar. Kalian mendapatkan rezekinya itu besok misalkan hari Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong, ya berarti apa? Ya kalian sudah mendapatkan sobat. Gitu loh. Nah, kalian harus ingat dan selalu bersyukur. Kalau kalian sudah mendapatkan di hari Rabunya, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalian tidak mendapatkan, kalian lupa apalagi tidak bersyukur, ya itu akan bisa mengena sama diri kalian sendiri. Nah gitu loh. Kan seperti itu, makanya harus diingat. Kan tidak mungkin selama 5 hari kalian terus-terusan dihantam rezeki. Mesti ada salah satu hari baik buat kalian. Khususnya ingat yang terkoneksi. Nah, kan seperti itu. Nah, apakah tidak bisa setiap hari? Ya syukur-syukur seperti itu. Itu loh yang saya maksud ya. Tapi ya yang paling penting ya itu tadi. Entah kalian dapat rezekinya itu Rabu, entah Kamis, entah Jumat ya. Gitu loh. Dan setelah itu kalian tidak mendapatkan. Ya sudah, berarti rezeki kalian ya di hari-hari itu. Nah, gitu loh sobat. Biasanya nanti kalian lupa gitu loh. Misalkan saya mulai kan hari Rabu ini. Terus kalian entah hari Kamisnya dihantam keuangan ataupun rezeki. Terus kalian lupa, tidak menyadari. Jumat, Sabtu, Minggu kalian tidak dapat apa-apa. Terus kalian mengatakan berarti ratingannya tidak tepat ataupun saya kok belum mendapatkan rezeki. Nah, di situ kesalahan kalian nantinya. Ya, makanya sekecil apapun, syukur-syukur sebesar apapun, ya syukuri. Dan harus diingat sobat. Kira-kira seperti itu ya. Karena kali ini saya betul-betul sangat fokus, betul-betul sangat memberikan sebuah informasi petunjuk, apalagi ini mau memasuki hari raya Idul Fitri. Mau memasuki Lebaran. Saya yakin banyak dari semua sahabat di channel Ruang Batin ini yang sedang membutuhkan sebuah dana, sebuah pencairan keuangan. Karena memang ya tidak ada salahnya 1 tahun sekali, kan seperti itu. Itu tujuan saya. Kalian banyak membutuhkan dana, ya memang informasi inilah yang sudah saya sampaikan. Apakah di luar 4 koneksi ini tidak dapat rezeki? Ya tidak begitu juga. Bisa saja kalian mendapatkan sebuah keuangan ataupun mendapatkan sebuah kerezekian ya. Minimal nyerempet-nyerempet ya. Masalah clue yang sudah saya bacakan ini minimal nyerempet. Artinya kok hampir mirip ya seperti perjalanan hidup saya. Nah, di situ biasanya sudah masuk kalian meskipun tidak terkoneksi di 4 zodiak. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke ya sobat ya. Tetap ya, intinya apapun yang sudah saya beritakan, ini semua bersifat general reading, energinya itu luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin adanya sebuah kepastian ataupun keresionetan dalam jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Gitu. Biar saya bisa mendeteksi sobat. Apalagi ketika nanti kalian adanya sebuah penutupan aura, tembakan black magic, sering saya mengatakan, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Sehingga apa? Ketika dinding penghalang kalian hancur,
maka aura kalian bisa terbuka lagi, terpancar lagi, akhirnya berseri-seri kembali sobat, dan itu bisa mengundang sebuah kerezekian, kepositifan, kebaikan dalam hidup kalian masing-masing. Kan seperti itu. Nah, cuman di situ aja poinnya gitu loh. Nah, apakah di sini akan bisa menjadi keresonetan? Tetap bisa ya, asalkan satu, yaitu tetap kita harus waspada dan kita harus introspeksi diri, mawas diri. Jangan sampai hal-hal yang bagus ini tiba-tiba luput sama kalian, mental sama kalian. Gegara apa? Gegara tertutup aura, adanya sebuah kiriman black magic sehingga adanya sebuah dinding penghalang. Kan sangat disayangkan, apalagi ini mau memasuki ataupun mau menjelang hari raya Idul Fitri gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sangat disayangkan karena saya mendapatkan petunjuk barusan ya rezekinya lumayan gitu loh. Bisa dikatakan cukup besar ya secara keuangan. Nah, jangan sampai sekali lagi khususnya yang terkoneksi di 4 tadi adanya sebuah pembatalan ataupun pengencelan. Karena Pak aura kalian banyak yang tertutup karena muncul petunjuk tiga pedang menusuk hati. Apakah ini berlaku di 4 koneksi? Jelas berlaku kalian di zodiak kalian, sio kalian, tanggal lahir kalian, weton kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap intinya ya kebaikan, kepositifan, kerezekian itu akan bisa masuk sama orang-orang yang auranya sedang bagus, masih stabil ataupun mungkin yang sudah pernah dibersihkan, dinetralkan. Entah kalian buka sendiri, entah minta bantuan orang lain, entah minta bantuan saya. Intinya di situ ya. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi ya. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Ketika ada pembacaan yang kurang baik, ya sering saya mengatakan tentunya kalian harus biar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya. Dan lekas bangkit, lekas bergerak gitu loh. Untuk bisa memperbaiki nasib kalian menjadi nasib yang lebih baik lagi sobat. Karena apa? Tetap ya, ketika nasib kita ingin baik itu nasib tidak bisa berubah otomatis gitu loh. Tapi tetap ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, sharingkan sama orang-orang di bidangnya ataupun orang-orang yang kalian kenal biar mengurangi beban kalian gitu loh. Ketika beban kalian berkurang, sering saya mengatakan otomatis prosentase energi negatif di dalam diri kalian ini juga akan menurun. Nah, syukur-syukur mendapatkan solusi. Nah, secara pembersihan dan lain-lain kan seperti itu. Dan poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah selesai, sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras, berusaha keras, bekerja keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobat. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, sekali lagi ya, apapun berita yang sudah saya sampaikan ya, tetap intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi ataupun tanggapi dengan bijak ya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Apalagi ini semua bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ini bisa dikatakan apa ya, hari terakhir ya saya upload ya, bisa-bisa nanti habis lebaran ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.